Dalam setiap saset plastik terkandung kisah pilu, dari daratan hingga lautan yang jauh. Setiap langkah yang kita langkahi dengan plastik adalah jejak yang mengubur bumi dan melenyapkan lautan. Bukan sekedar sampah, melainkan pesan tentang krisis global yang mengancam keberlangsungan hidup kita. Dari tiap plastik yang terbuang, lautan menyimpan rahasia pilu tentang masa depan planet kita. Di balik gemerlap konsumerisme, lautan jatuh ke dalam kesepian oleh gelombang sampah plastik. Sunset to the Ocean mengungkap perjalanan tragis sampah plastik yang terabaikan namun menghancurkan. Dalam riuh rendah kehidupan masyarakat, lautan menangis dalam bisikan sampah-sampah yang berlayar. Dari daratan hingga lautan, setiap plastik membawa cerita tentang keserakahan manusia dan penderitaan alam. Di tengah hiruk pikuk kota, sampah plastik dan saset sekali pakai menjadi pemandangan umum terkelupas. Di desa-desa terpencil, sampah plastik juga merajalela, mencemari lingkungan yang dulu bersih dan sehat. Tidak hanya daratan, tetapi di pesisir-pesisir pantai, sampah plastik menebar ancaman bagi kehidupan laut dan mata pencaharian nelayan. Sampah plastik yang terbuang sembarangan tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan visual, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Di setiap jengkal kota, sampah plastik dan saset sekali pakai menyelinap, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Dari trotoar, selokan yang tersumbat, hingga sungai yang tercemar. Sementara kota-kota berkembang, jejak plastik sekali pakai memenuhi setiap sudut, membebani infrastruktur kota, dan menyulitkan upaya pengelolaan sampah. Drainase yang tersumbat oleh sampah plastik bukan hanya menyebabkan banjir, tetapi juga menjadi ancaman bagi kebersihan dan kesehatan masyarakat. Sampah plastik yang terbuang sembarangan tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga air. Di daerah sini saya itu pernah mancing ikan. Ikannya cukup besar, tapi saat saya mau mengelolanya ternyata ikannya itu berbau solar. Sudah di dalamnya sudah ada beberapa mikroplastik, sampah mikroplastik itu, dan juga jika nanti bisa konsumsi itu juga bisa menimbulkan beberapa penyakit. Di desa-desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, sampah plastik tetap menjadi masalah yang meresahkan. Dengan kurangnya akses terhadap fasilitas dan pengelolaan sampah yang kurang efisien, masyarakat pedesaan seringkali terpaksa membakar sampah atau membuang sampah plastik mereka ke lingkungan sekitar. Dampak polusi plastik di pedesaan tidak hanya terbatas pada aspek visual, tapi juga menciptakan tantangan baru bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Meskipun menghadapi keterbatasan, masih ada banyak komunitas pedesaan yang gigih berusaha mencari solusi lokal
untuk mengelola sampah plastik dan menjaga lingkungan mereka tetap bersih dan sehat. Negara dengan polusi laut tertinggi berdasarkan data dari Green Match tahun 2024 menunjukkan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang merupakan negara yang paling banyak melakukan pelanggaran HAL dalam membuang sampah sembarangan. Iklim, medan, penggunaan lahan, dan jarak di dalam daerah aliran sungai mempengaruhi kemungkinan timbulnya sampah plastik yang salah dikelola ke laut. Negara-negara berpendapatan tinggi menghasilkan lebih banyak sampah plastik per orang. Namun, sebagian besar plastik yang berakhir di lautan berasal dari sungai-sungai di negara berpendapatan rendah hingga menengah. India dan Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah sampah plastik yang berakhir di lautan. Asia mempunyai kerugian langsung dan tidak langsung tertinggi dari polusi plastik, antara 5,4 dan 16,4 miliar US dollar per tahun. Asia menyumbang polusi plastik terbesar di lautan dunia, dan Tiongkok menjadi sumber polusi plastik terbesar. Sumber utamanya berasal dari limbah rumah tangga, bisa dari limbah pabrik, maupun dari para nelayan-nelayan itu sendiri yang dibawa pada saat melaut. Di sepanjang rantai makanan, plastik tersembunyi dalam setiap gigitan yang kita ambil, meninggalkan jejak berbahaya dalam tubuh kita. Dari lautan yang tercemar hingga makanan yang kita konsumsi setiap hari, kita terpapar oleh kontaminan plastik yang membawa risiko kesehatan yang tak terlihat. Di masyarakat yang tinggal di dekat lokasi pembuangan sampah, risiko kesehatan meningkat karena paparan kontaminan plastik yang tinggi dalam air, udara, dan makanan. Meskipun tersembunyi dari mata, bahaya plastik menyebar di seluruh rantai makanan, mengingatkan kita akan perlunya tindakan untuk melindungi kesehatan kita dan lingkungan kita. Saya menemukan beberapa plastik yang dibuang, tapi sebenarnya ini masih bisa dimanfaatkan untuk ulang. Dan tren minuman-minuman sekarang ini juga sebagai penyumbang besar sampah sedotan plastik ini sangat membahayakan ekosistem yang ada di lautan. Dan juga di sini campur semua, jadi ada bahan organik, bahan anorganik, itu ada semua di sini. Jadi karena apa? Karena pemerintah sendiri tidak menyediakan, tidak memfasilitasi tentang bagaimana warga bisa membuang sampah itu sesuai dengan jenis-jenisnya, karena tidak ada fasilitas dari pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah plastik ini. Jadi kadang kita emang kebingungan mencari tempat untuk membuang plastik. Selain dibakar, ya dibuang seperti ini kan plastik yang dua layer, jadi ini seperti bahan saset, dan ini sangat sulit untuk didaur ulang. Kalau ini sulit untuk didaur ulang. Dan di sini ada juga yang tercampur jadi satu, kresek ini dicampur jadi satu, jadi ada dalamnya ada anorganik dan juga ada yang organik. Jadi jika satu tanpa di pilah-pilah terlebih dahulu mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak. Jadi sekali lagi ini emang mereka emang terpaksa membuang di sini karena mereka tidak terfasilitasi oleh pemerintah, dan juga ada juga beberapa daerah yang punya atau memberikan fasilitas tapi juga dengan kontribusi uang, karena nggak semua daerah itu masyarakatnya mampu untuk membayar
kontribusi untuk masalah untuk membuang sampah ini. Jadi sekali lagi ini perlu ada dukungan bersama, baik kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan juga membuang sampah pada tempatnya, dan juga ini harus didukung oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Dan di sini saya menemukan berbagai macam sampah, mulai dari anorganik, organik, jadi satu semua. Dan sebenarnya ada juga anorganik yang bisa dimanfaatkan tapi jadi satu semua gini. Nah, seperti ini juga, ini sangat sulit terurai karena di dalamnya ini ada aluminium foilnya di dalamnya, dan ini ada kertas, dan ini berlapis-lapis. Jadi ini agak sulit terurai. Ada juga seperti kain. Dan ini sebenarnya kan masih bisa dimanfaatkan kain itu untuk lap-lap atau apa, itu masih bisa. Dan di sini ada ranting-ranting kayu juga ada. Tapi di sini rata-rata ini kebanyakan sampah plastik, dan ini di situ langsung lautan. Jadi ini akan mencemari lingkungan yang ada di sekitar laut dan bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Dan kalau sudah menjadi mikroplastik, itu akan termakan oleh plankton ataupun ikan-ikan ataupun kerang dan lain sebagainya, dan itu nanti akan bisa kembali ke pada kita sendiri ketika kita makan ikan yang ada di yang telah makan mikroplastik tadi, akan kembali lagi kepada kita, karena mikroplastik sifatnya dia nggak bisa tercerna oleh suatu makhluk hidup, dan itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Harapannya semoga daerah pesisir Lamongan ini, khususnya sampah, bisa segera teratasi, dan semoga kedepannya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan sampah yang masih minim, dan juga fasilitasnya juga ditambah. Mengingat setiap tahun sampah jangan semakin berkurang, yang ada malah semakin bertambah. Dari data sampah plastik yang kita ketahui dan serta dampaknya terhadap lingkungan, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang pertama, gunakan kantong belanja kain atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Hindari penggunaan kantong plastik sekali pakai saat belanja. Bawa tas belanja sendiri ketika bepergian atau ke supermarket atau toko lainnya. Yang kedua, hindari membeli botol air minuman plastik sekali pakai. Sebaliknya, gunakan botol air minum yang bisa diisi ulang atau tumbler dari rumah dan bawa saat berpergian. Yang ketiga, hindari menggunakan sedotan plastik. Saat memesan minuman di luar, mintalah untuk tidak menggunakan sedotan plastik. Selain mengurangi penggunaan plastik, kamu juga bisa memakai ulang, mendaur ulang, atau mengisi ulang, dan biasakan membuang sampah pada tempatnya. Setiap langkah kecil untuk mengurangi sampah plastik adalah kontribusi besar untuk menyelamatkan lingkungan kita. Satu orang bisa membuat perbedaan, tapi bersama-sama kita bisa mengubah dunia.